Ronde keperawatan. Ronde keperawatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keperawatan klien, yang dilaksanakan oleh perawat. Di samping bisa pasien dilibatkan untuk membahas dan melaksanakan asuhan keperawatan, akan tetapi pada kasus tertentu harus dilakukan oleh perawat primer atau konselor, kepala ruangan, perawat asosiat yang perlu juga melibatkan seluruh anggota tim. Ronde keperawatan merupakan suatu metode pembelajaran klinik yang memungkinkan peserta didik mentransfer dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis ke dalam praktik keperawatan secara langsung. Karakteristik ronde keperawatan adalah sebagai berikut. 1. Klien dilibatkan secara langsung. 2. Klien merupakan fokus kegiatan. 3. Perawat asosiat, perawat primer dan konsuler melakukan diskusi bersama. 4. Konsuler memfasilitasi kreativitas. 5. Konsuler membantu mengembangkan kemampuan perawat asosiat, perawat primer untuk meningkatkan kemampuan dalam mengatasi masalah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti video tutorial berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Monggo Pak Padi. Ya, izin boleh masuk Ibu. Monggo Pak Padi. Ya. Gimana Pak Padi, sehat? Alhamdulillah Ibu. Iya. Hari ini saya sehat. Bagaimana Ibu Ruti kondisinya? Alhamdulillah baik Sehat ya, Bu. Iya. Ibu mohon maaf, mohon izin kedatangan hari ini. Saya sesuai kontrak dengan mahasiswa dan kelihatannya sudah konfirmasi dengan pembimbing CI yang di rumah sakit akan melakukan kegiatan ronde keperawatan Ibu. Jadi kami datang ke sini mohon izin untuk kami bisa difasilitasi melakukan ronde keperawatan dengan didampingi perseptor atau pembimbing CI yang di rumah sakit DKP ini. Ya, baik, terima kasih Pak Padi ya. Kebetulan hari ini si A yang sedang bertugas adalah Bu Esti. Oh, iya, Jadi iya. nanti Pak Padi bisa itu saya sampaikan ke Bu Esti untuk mendampingi bimbingan mahasiswa hari ini. Monggo Pak Padi silakan. Terima kasih Ibu. Ya. Monggo silakan. Ini monggo Pak Padi. Assalamualaikum Bu. Jadi namanya jadi Prodi D3 Keperawatan Purwokerto, Poltekkes Kemenkes Semarang ya Pak ya. Iya. Hari ini mau bimbingan mahasiswa. Monggo silakan Bu Esti. Ya, Saya tinggal ya Pak ya. Terima kasih Bu Ruti. Terima kasih ya Pak Padi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Esti, gimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah. Ya Ibu, ini saya sesuai kontrak kemarin dari mahasiswa. Pada pagi hari ini mahasiswa akan melakukan ronde keperawatan. Jadi kami sudah mohon izin ke kepala ruang, kemudian Bu Esti untuk bisa memfasilitasi kami beserta mahasiswa kami untuk bisa ronde keperawatan. Terima kasih. Kebetulan ini semuanya sudah saya siapkan Pak. Dari kemarin mahasiswa juga sudah praktek yang dari D3 Keperawatan Purwokerto ya Pak. Iya, Nah betul. ini sudah saya siapkan pasiennya. Nanti kalau mau melakukan ronde keperawatan nanti kita sama-sama siapkan. Kita menuju ke ruang pasien. Itu di kamar 1 ada pasien Bu Mulida usia 30 tahun. Itu masih ada beberapa keluhan yang terkait dengan penyakit diarenya Pak. Oh, Bisa iya, kita iya. langsung ke sana dengan Ya, berarti topiknya nanti kita rondenya di pasien diare ya Bu ya. Ya, terima kasih. Kamar 1 Bu Mulida Pak. Ya. Monggo Pak. Mahasiswa yang dari D3 Keperawatan Mbak Dia sama Mbak Rupa ya? Iya Bu. Kebetulan ada dosen pembimbing yang mau Pengennya Pak. Ya, selamat pagi. Tadi sudah melakukan kontrak dengan saya di ruang ini untuk hari ini mau melakukan ronde keperawatan. Sudah saya siapkan pasiennya di ruang 1 dengan Bu Lida. Nanti silakan mahasiswa melanjutkan apa pengkajian untuk hari ini sampai ke ruang utamanya. Nanti kita lakukan selanjutnya kita lakukan beberapa diskusi untuk kasus tadi di ruang konferensi. Seperti itu Pak. Terima kasih. Saya antar ke pasiennya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Suster. Selamat pagi, Bu Lida. Pagi, Suster. Gimana untuk hari ini keadaannya, Bu Lida? Alhamdulillah.
masih sakit perutnya, masih mual, muntah juga. Makannya gimana? Makannya itu masih banyak gitu, baru 2 sendok aja. Masih BAB? BAB 3 kali tadi. Ya. Masih cair ya? Iya. Mungkin ini ya Bunda, coba saya lihat ada beberapa. Ini untuk hari ini Bunda kita kedatangan dosen dari keperawatan sama mahasiswanya. Kemarin sudah Bunda ya, Yang merawat pasien, merawat Bunda. Ini datang lagi bersama dengan dosen. Nanti untuk hari ini akan melakukan melihat beberapa keluhan yang Bunda keluhkan hari ini. Nanti sama mahasiswa kita juga mau melakukan sampai siang untuk perawatannya. Sewu untuk nanti saya lakukan beberapa pemeriksaan ya terkait dengan karena Bunda masih diare, makannya masih kurang ya kan. Jadi nanti coba saya lihat dulu untuk melihat jangan sampai Bunda kehilangan beberapa cairan tubuh hingga sampai lemas sekali ya. Dia nyun sewu ya Bu, untuk kacamatanya dilepas dulu bisa. Ini kita kita melakukan pemeriksaan terkait dengan status dehidrasinya untuk pasien. Kalau tanda-tanda bisanya kan sudah ya, tadi ya, tanda-tandanya. Di antaranya tadi cuma pemeriksaan kita, maka kita gimana untuk dia bisa melakukan itu. Ya. Selanjutnya nanti kita mau melakukan pemeriksaan juga karena ini biarnya dari kemarin memang ujian ya untuk kulitnya. Ya. Karena kita nanti untuk dehidrasi ya Pak. Jadi kita bisa melihat untuk ukur kulitnya kita lakukan nanti kita melihat untuk frekuensi kembali untuk waktu kembalinya kulit ke semula ke awal, jadi berapa lama untuk kembali ya. Jadi karena ini turgornya tadi masih kurang baik ya, jadi intinya kalau di hari itu bagaimana melakukan rehidrasi pada itu ini. Ya kita lihat itu cairannya, karena kalau rehidrasi itu kan yang banyak keluar cairan ekstrasel ya, ekstraseluler, sehingga pilihlah cairan itu juga yang sesuai dengan di kompartemen itu, misalnya NaCl, RL gitu ya, asering gitu. Jangan sampai memberikan cairan yang sudah turgornya jelek ini justru yang dextrose 5%. Kalau seperti itu justru nanti cairan yang di ekstrasel itu masuk ke intrasel. Akibatnya apa? Semakin turgornya semakin jelek dan semakin dehidrasi ya. Cairannya sangat menentukan. Cairan sangat menentukan. Jadi makanya yang tadi turgornya kan tidak bagus. Itu ya Bu ya. Jadi harus gimana, suster? Ibu ditambah minumnya ya Bu ya. Minumnya ditambah yang hangat gitu. Tapi untuk kencingnya lancar itu Lancar. Dan mahasiswa yang perlu dikonfirmasi. Sebetulnya mencoba dulu sama pemeriksaan. Yang betul ya Bu, saya mencoba memeriksa turgor kulitnya. Ya Bu, masih agak jelek ya Bu Ya, jadi itu tanda ada kekurangan cairan ya. Jadi itu tanda klinis yang bisa dilihat pertama kali ya. Jadi mohon nanti intinya adalah di cairan yang harus diperhatikan mahasiswa. Mungkin untuk pagi ini kita dengan tim dari keperawatan nanti dilanjutkan dengan perawat yang lain untuk melakukan beberapa pengobatan ya, sama untuk cek yang lain, sama mungkin nanti untuk infusnya dan sebagainya. Sementara kami dari tim mungkin itu dulu untuk pagi ini. Bu Lida nanti bisa dibantu juga dengan dokter yang dari sini untuk makannya,
untuk mungkin nanti kita lihat lagi perkembangan untuk obat-obatannya sampai untuk BAB-nya ya, untuk buang air besarnya. Saya kira mungkin itu dulu Bu. Terima kasih untuk waktunya. Nanti mungkin keluarganya bisa datang ke sini lagi ya Bu ya. Ya, siang. Ya, nanti kita ke sini lagi dengan dokter yang lain. Saya mohon pamit. Ini masih hafal ya Mbak Dia sama Mbak Ulfa. Ini ada dosen dari keperawatan Paku Padi. Aku mohon pamit dulu. Selamat istirahat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih, kasih. Bu. Ya. Terima kasih. Mari. Monggo Mbak Adi. Ya, terima kasih. Tadi mungkin ini nanti kita mau ronde keperawatan katanya ya. Nah, nanti kita mulai untuk melakukan untuk bimbingan hari ini dengan ronde keperawatan. Nanti ada beberapa hal yang terkait dengan prosedur tadi ke pasien, nanti kita fasilitasi. Untuk mahasiswanya bisa masuk ke ruangan. Silakan masuk. Udah siap Pak. Ya. Oh, ya. Pak, silakan. Baik, terima kasih Bu Esti selaku pembimbing CI ya. Rekan-rekan mahasiswa ya. Tadi Anda sudah mampu melihat data terkait dengan kekurangan cairan ya. Jadi tadi Anda sudah melihat secara langsung, kemudian bisa menilai ya, dan di sana ada diskusi ya. Diskusi yang dalam tahapan masih belum secara detail. Jadi sesi ini di ronde ini kita akan diskusi ya. Jadi terkait dengan hasil pengkajian yang telah Anda lakukan saat praktek kemarin dan tambahan pada saat hari ini. Nah, silakan nanti ya Mbak Dia sama Mbak Ulfa nanti menyampaikan data-data yang kemarin ditambah data-data yang saat ini, kemudian diagnosis keperawatan yang Anda munculkan terkait dengan data tadi apa, dan intervensinya seperti apa. Ya, jadi silakan Mbak Ulfa dulu mungkin ya. Saya selaku pemimpin diskusi di kira-kira tadi dengan kondisi Ibu Siti masih lemah seperti itu data yang kemarin, data subjektif objektif yang didapatkan apa, kemudian data subjektif dan objektif yang didapatkan hari ini apa, coba nanti ditarik, dianalisa, diagnosisnya apa yang bisa kita tegakkan. Silakan. Ya, Pak. Ya. Untuk data subjektifnya kemarin Ibu Mulida menyampaikan bahwa BAB-nya masih 5 kali dalam sehari dan masih cair konsistensinya. Kemudian dilihat dari TTV-nya, suhunya kemarin itu masih 39 derajat Celcius. Nah, untuk yang tadi sudah sedikit penurunan yaitu 38. Kemudian yang BAB-nya yang kemarin 5 tadi sudah berkurang menjadi 3. Konsistensi tingginya bagaimana? Cair, masih cair. Kemudian turgornya masih jelek, Pak. Ya. Terus tadi dapat cairannya apa ya? NaCl. Berapa tetes per menit tadi? Tadi 20 tetes ya, dengan makro ya, atau mikro? Makro. Ya. Jadi baik, itu mungkin ada masukan dari Bu CI terkait dengan datanya Bu Ulfa. Mbak Ulfa. Ya, ini mahasiswa sebetulnya kemarin sudah pengkajian, ternyata tadi juga sudah masih tepat ya untuk pengkajian. Cuma yang keluhan hari ini untuk fokus
datanya itu masalahnya untuk nutrisinya ya. Kalau terkait dengan dehidrasi mungkin belum ada tanda-tanda ya Pak. Tadi kita sudah melakukan pengkajian juga. Jadi nanti minta tolong untuk diagnosis keperawatannya tadi apa saja? Sama Pak. Nutrisinya sama risiko cairan apa ya Bu? Risiko cairan dehidrasi ya. Kalau untuk NIK-nya mau gimana intervensinya? Berarti Untuk hari ini. Manajemen nutrisi apa ya Bu? Manajemen nutrisi. Di antaranya mau apa Mbak Dia? Rencananya memberikan makanan sedikit tapi sering agak lembek mungkin Ibu, karena memang pasien juga tadi makannya nafsu makannya juga susah, masih mual muntah, jadi untuk manajemen nutrisinya makan sedikit tapi sering. Tindakannya Jangan lupa ya nanti untuk NIK-nya itu dilihat lagi, sama kita kan untuk manajemen nutrisinya mungkin dengan penyajian makanan yang masih hangat, nanti dengan nanti melibatkan keluarga ya. Mungkin seperti itu untuk hari ini keluhannya. Bagus, saya kira ya, saya dari akademik cukup berbangga ya. Mahasiswa aktif ya Bu ya, aktif, kemudian inovasi, kemudian kreativitasnya ada. Mungkin saya simpulkan, jadi terkait dengan tanda-tanda tadi, jadi ada turgor secara subjektif tadi pasien masih menyatakan lemah ya, nafsu makannya menurun ya, kemudian turgor kulitnya masih jelek, kemudian cairannya masih berkurang tadi, kemudian dapat cairan NaCl 20 tetes per menit, itu adalah sebagai data objektif yang mendukung adanya diagnosis terkait dengan cairan yang kurang dari kebutuhan tubuh. Maksud tadi ya Pak, konjungtivanya Pak? Ya, konjungtivanya tadi ini mohon nanti dimasukkan di data objektif ya. Kemudian disusun intervensinya. Ya. Kemudian setelah itu mungkin Anda juga perlu belajar terkait dengan bagaimana manajemen cairan yang baik. Karena intinya di dehidrasi itu adalah dehidrasi cairan. Ya, saya kira itu saya simpulkan hasil diskusi pada hari ini. Mudah-mudahan dengan tadi ada ronde, Anda semakin bisa memperdalam pengetahuan Anda di dalam mengkaji pasien dengan diare. Oke, terima kasih dari saya CI, saya kira cukup ya. Ya, saya kira cukup diskusi hari ini, ronde untuk perawatan. Nanti kita bisa kontrak ulang kembali terkait dengan kompetensi saudara berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke tempat praktek lagi ya. Langsung. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Terima kasih ya. Om pamit.